Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu di hari Ahad ini, akhir pekan ya. Dan seperti biasa, kami ajak Anda untuk berbincang membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Subun Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai teman-teman semua. Mas Hersu jangan ngomongin Pak Jokowi lagi nih. Ya udah ya, jangan nggak usah ngomongin Pak Jokowi ya. Kita nggak usah ngomong, kita ngomongin Bloomberg aja Mbak ya. Di, Oh ya, yang di Singapura, Singapura karena itu kayaknya rame Pak juga Jokowi ya. juga dong. Kan Wah, Pak Jokowi oh lagi iya. happening banget nih soal pidatonya di Bloomberg. Oh, oh, jadi kalau ngomongin Bloomberg tetap juga ngomongin kita akhirnya terpaksa ngomongin Jokowi gitu ya. Oke, nggak apa-apa ya. Apa boleh buat kalau gitu Mbak Agi? Tadinya saya Ya. pikir ngomongin Bloomberg nggak ngomongin Pak Jokowi, tapi ternyata tuh ngomongin Jokowi Mhm. juga ya kalau di Bloomberg ya. Karena tentu Iya. saja buat penonton Indonesia yang jadi fokus perhatian adalah Pak Jokowi di acara Bloomberg itu karena Mhm. kan Pak Jokowi yang sempat saya singgung juga sebelumnya bahwa diminta untuk istirahat sampai tahun 2027 gitu supaya Mhm. sembuh total, sehat, pulih seperti Betul. sedia kala dan kemudian siap untuk fight untuk Pilpres 2029 kan gitu ya rencananya seperti yang Betul. disampaikan Ahmad Ali dan memang sekarang kita udah clear ya Pak Jokowi Mhm. itu full total total apa eh, total football untuk PSI gitu karena PSI rupanya perhelatannya gede ini bukan hanya mereka target masuk ke kabinet ke parlemen tahun 2029 tapi juga menyiapkan Kaisang untuk jadi presiden sampai 10 tahun yang akan datang gitu ya hitungannya begitu ya. Luar biasa. Iya, dan kemudian udah mulai diperintahkan untuk mulai memasang baliho Kaisang di mana-mana kan gitu perintah dari Benar. Fifa. Dan Mhm. ini Mhm. ini menarik Mhm. ya gitu dan ternyata Pak Jokowi bukannya malah istirahat tapi malah lebih memilih hadir di Bloomberg. Ini orang banyak yang bertanya-tanya, kan apa yang terjadi dengan Pak Jokowi? Mengapa kok Pak Jokowi kemudian milih hadir tetap tetap hadir di Bloomberg dalam kondisi kesehatan seperti sekarang ini gitu kan? Tentu Mhm. banyak banyak tafsir Mbak Agi soal begini. Tapi satu Betul. tafsir utama tentu saja dia ini menunjukkan bahwa dia tidak seperti yang dikabarkan orang sakit karena itu tampaknya cukup menekan Pak Jokowi ya. Kalau Mhm. kabar dari Pak Jokowi itu sakit, apalagi di Indonesia Sakit. itu Dokter Mhm. Tiva itu terus menerus watch Menganalisa. menganalisa dan memang dalam perbincangan dengan saya, Dokter Siva juga menyatakan saya beda dengan Dokter Rismond dan Pak Roy Suryo. Kalau Pak Roy Suryo dan Rismond kan Mhm. sudah selesai penelitian mereka tentang ijazah itu prosesnya sudah selesai. Ya. Gitu ya. Tapi kalau saya kan Mhm. yang penelitian saya itu kan objeknya manusia yang hidup gitu ya, karena dia yang lihat bagaimana kesehatannya Ya. Pak Jokowi. Jadi selama Pak Jokowi masih ada dan terus melakukan aktivitas ya dia akan terus melakukan analisisnya itu alasannya dia menyebutkan semacam itu dan memang kelihatan seperti terkesan dipaksakan sekali ya Pak Jokowi tetap hadir. Saya lihat kemarin misalnya dia bertemu dengan Perdana Menteri Mhm. Bibi Jili ya, mantan Perdana Menteri dari Ya, Singapura ya. eh, Lee dengan Hsien, Lee ya, Hsien Loong, ya Lee Bijili Hsien ya, Loong juga. panggilannya kan Bijili Ya, ya itu ya. Em, ya, dia itu saya penasaran kelihatannya kenapa kok ya Lee Hsien Loong kan gerakannya juga udah kelihatan sepuh gitu ya dan Pak Jokowi ya. juga gerakannya juga kayak mirip-mirip sama Mhm. Lee Hsien Loong ya saya susah nyebutnya Bijili aja karena panggilannya memang seperti Ya. itu ya. Saya penasaran kan kemudian saya cari berapa sih usianya dia gitu. Ternyata usianya Mhm. udah sepuh ya, usianya 73 tahun. Jadi memang udah jauh lebih sepuh dibandingkan Pak Pak Jokowi. Jadi wajar kalau ininya Iya, juga tidak tapi kelihatannya sama dengan Pak Jokowi gitu, keterbatasan geraknya itu loh Mbak Agi gitu kan. iya, Bayangan saya betul. itu dia masih sangat muda karena yang terbayang kita kan Lee Kuan Yew terus yang di dalam Mhm. di dalam benak Ya. kita itu. Ya sih terlihat sih memang ada keterbatasan itu dari Pak Jokowi. Dan kedua tentu saja ini tampilnya Pak Jokowi di forum internasional apalagi di Mhm. Bloomberg ini kan sekali dia Mhm. tentu ingin menunjukkan satu bukti bahwa dia eksis, dia tidak jago kandang, hanya main di dalam negeri saja, dia masih tetap laku Iya. di dunia internasional kan gitu. Dan ini kan forum Mhm. ini iya, iya sebenarnya ini forum kapitalis lah kalau kita ngomong ya film kapitalis dunia Iya, karena Bloomberg betul. kan seorang kapitalis gitu. Tapi tetap saja buat Kapitalis, ya, investor. iya iya. Iya. Buat para pendukungnya Pak Jokowi tentu ini ada konten lah yang bisa digunakan untuk tetap mengglorifikasi Pak Jokowi. Kan kira-kira seperti itu ya, Mbak Agi. Jadi ditimbang
Ya, ketimbang simbiosis mutualisme ya. ya, ya. Tapi bahkan juga yang banyak mencurigai ini jangan-jangan alasannya datang ke Bloomberg, tapi sebenarnya berobat ke Singapura kan gitu. Selama ini kan Pak Jokowi selalu Hmm. sampai sekarang coba perhatikan ya, dalam kondisi sakitnya Pak Mhm. Jokowi itu kan kita tahu seorang mantan presiden apa lagi seperti Pak Jokowi yang masih punya akses dengan kekuasaan sangat besar seperti itu, yang menangani kesehatannya kan dokter kepresidenan, tim dokter kepresidenan kan Mbak Agi. Iya, betul. Tapi kita nggak pernah dengar Mhm. sama sekali penjelasan dari tim ke dokter dokter Iya. kepresidenan. Yang menjelaskan selalu Mhm. ajudannya yakni Komisaris Polisi Mhm. Syarif Fitriansah itu kan selalu seperti itu. Jadi dan Iya. kita jadi bertanya-tanya pada waktu itu. Kemudian pernah sempat juga muncul kabar bahwa Pak Jokowi itu berobat ke Jepang gitu. Tapi kan kemudian juga dibantah. Sebenarnya Mhm. normal-normal aja kan orang berobat kan gitu ya sebenarnya. Orang sakit diobatin dan kemudian Mhm. tentu buat seorang mantan presiden seperti Pak Jokowi yang masih terus aktif, perlu dong ada Mhm. update dari dokter apa sih dokternya menjelaskan. Tapi sama sekali tidak ada. Mhm. Kita tidak pernah dengar kabar sama sekali ada Mhm. dokter kepresidenan yang memeriksa Pak Jokowi kan. Itu ini yang memang menurut saya ada yang sedang dipertaruhkan oleh Pak Jokowi berkaitan dengan Mhm. kesehatan ini ke publik. Jadi dia tetap harus sampainya pada pesan kepada publik bahwa dia itu tetap I am okay kok gitu. Saya tetap eh, sehat dan walafiat. Tapi semakin dia sering muncul di forum-forum terbuka, di forum internasional, orang makin melihat Mhm. bahwa ini memang sakit gitu loh Pak Jokowi itu. Iya. Iya, memang itu yang kemudian menutup dari glorifikasi Mm-mm. pidato Pak Jokowi di Bloomberg Economy Forum tersebut ya Mas Hersu. Mm. Karena ini kan dinanti-nanti. Ini sudah disebutkan dari sejak ya sekitar 4-5 bulan yang lalu lah Bulan April ya dari kan ditunjuknya itu sebenarnya ditunjuknya betul. bulan April. Hmm. Iya, dia menerima itu di bulan ditunjuk bulan April, kemudian mengiyakan, itu kan berturut-turut ya, dan kemudian setelahnya mengatakan bahwa pada bulan November itu akan ada Bloomberg Economy Forum atau semacam World Economy Forum gitu karena yang menjadi pembicara datang dari berbagai belahan dunia dan itu diselenggarakan di Singapura dan tentu saja dijadwalkan Jokowi akan berbicara di situ. Jadi sejak beberapa bulan yang lalu sudah diworo-woro bahwa Hmm. Jokowi akan berbicara dan orang bertanya-tanya apa yang akan dibicarakan oleh seorang mantan presiden gitu dan seberapa penting gitu isi dari pidato Jokowi begitu. Tapi kemudian karena penampilannya Jokowi itu tadi seperti yang disebut oleh Mas Hersu yang Pak Jokowi masih usia di awal 60-an tapi sudah terlihat lebih tua apalagi ketika dia ada momen yang ini sangat viral videonya ya, momen di mana Pak Jokowi turun tangga bersama dengan Lee Hsien Loong yaitu mantan Perdana Menteri Singapura dengan Pak Lee begitu ya. Dan kemudian orang yang lebih lebih sepuh ini ternyata terlihat lebih gagah, terlihat lebih sehat, sementara Jokowi terlihat agak tertatih begitu, sangat berhati-hati, keduanya dipayungi oleh ajudan masing-masing ya. Dan kemudian yang lebih ini lagi adalah penampakan fisik dari Jokowi. Sementara Perdana Menteri Lee atau Mr. Lee ini terlihat tidak jauh beda ketika dia masih menjabat begitu dan sementara Jokowi baru lengser 1 tahun tapi penampakan fisiknya sudah jauh berbeda. Nah ini yang kemudian dibicarakan oleh netizen ramai sekali Mas Hersu, Mhm. diambil lagi foto-foto Jokowi, diperbandingkan, dikomparasi begitu ya, di sebelah-sebelahin fotonya yang itu ketika tahun 2024 misalnya ketika Jokowi baru sebelum dia turun begitu dan kemudian sekarang kan sudah bulan November artinya kan turun atau lengser tanggal 20 Oktober 2024 artinya sudah 1 tahun itu Ya, Bang. dibandingkan kedua foto tersebut dan ternyata saya pun juga terkejut Mas Hersu sih terus terang ini ya ketika melihat kedua foto itu disandingkan oleh netizen tadinya saya tidak pernah berpikiran untuk menyandingkan kedua foto yang hanya berbeda 1 tahun tersebut ternyata memang perbedaannya banyak sekali jadi sampai kemudian netizen itu menggambarkan sebagai orang lain apakah ini AI ataukah ini cloningan seperti itu kalau saya sendiri berpendapat tidak ya ini masih Jokowi yang asli begitu Mhm. secanggih apa sih cloningan itu sehingga kemudian bisa menggantikan Jokowi walaupun kalau berdasarkan apa namanya orang-orang yang suka ngomong intelijen mereka mengatakan segala sesuatu itu mungkin saja
terjadi begitu. Tapi kalau kita melihat kronologisnya Jokowi mulai sakit, kemudian mulai sakitnya sakit banget kayaknya, tapi tidak diungkap gitu ya. Dan ini netizen misalnya dari atas, misalnya dari rambut Pak Jokowi yang memang sudah di bagian depan itu dulu tetap ada dan kita ingat ya ketika pidato di Singapura waktu itu di event apa ya, itu diberi Ya, ya. Yang itu oleh-oleh ya. Tahun 2023 Bu itu. Iriana. Ya. Iya, Ibu Iriana karena rambutnya ke depan oleh Bu Iriana itu diberitahu supaya apa namanya dikesampingkan begitu ya supaya tidak menutupi ini supaya rapi. Begitu juga di berbagai event, misalnya ke IKN, berkali-kali ke IKN itu kan anginnya terlihat kencang sehingga Pak Jokowi seringkali rambutnya terbang-terbang yang di bagian depan juga seperti itu. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi memang Mas Hersu rambut tersebut sepertinya sudah rontok karena penyakitnya ya. Kita juga pernah waktu itu melihat secara tidak sengaja ada momen di mana pendukung Jokowi sebetulnya para termul itu di acara reuni dari Fakultas Kehutanan, reuni UGM, kemudian dia mengambil Pak Jokowi sedang tanda tangan atau apa gitu, tanda tangan daftar hadir, kemudian diambil dari atas sehingga penampakannya dari atas kepala dan terlihat betul bahwa banyak sekali entah itu ketombe atau apa begitu ya, banyak sekali kotor begitu di kepala Pak Jokowi yang sepertinya itu sebuah salah satu penyakit lah. Nah, sekarang kondisinya memang rambutnya makin menipis, bagian depan sudah tidak ada sehingga bisa dikatakan botak. Dan selain itu juga warna kulit dari Pak Jokowi yang Pak Jokowi ini kan kulitnya hitamnya Indonesia ya, kulit hitam orang-orang Indonesia sawo matang tapi Pak Jokowi yang lebih dark begitu kan, sawo matangnya lebih tua. Nah, sementara sekarang warna kulitnya itu lebih ke ngeping ya. Kalau saya melihat sih Pak Jokowi terlihat lebih putih dan lebih cenderung ke merah-merahan seperti itu gitu. Dari mulai wajah, dari mulai tangan begitu yang biasanya dia selalu itu ruam ya, karena ruam ya. Bisa jadi ruam, bisa jadi mengelupas ya Mas Hersu. Kan bisa jadi ataukah semacam kehilangan pigmen atau bagaimana yang kemudian dipercepat supaya kalau biasanya orang kehilangan pigmen itu yang bagian kehilangan pigmen bisa disinar atau di apa gitu sehingga kemudian pigmentasinya itu tumbuh lagi gitu ya, pigmennya itu menyebar lagi. Tapi ada juga yang tidak bisa sehingga akhirnya ya kalau yang saya pernah ketahui begitu akhirnya ya sudah dipercepat diputihkan saja begitu. Tapi kita kan tidak tahu apa yang terjadi pada Pak Jokowi, kita tidak bisa klaim seperti itu begitu. Apa yang terjadi sehingga bahkan yang lebih dahsyat lagi nih dari netizen ini soal tai lalat. Di mana Pak Jokowi dulu ya memiliki tai lalat di sini ya, di pipi, di samping, kemudian belakangan lebih ke tengah, lebih ke dekat hidung dan sekarang itu sudah tidak tampak, sudah hilang sama sekali. Itu yang kemudian disorot dari penampilan Pak Jokowi selama ada di Singapura. Bagaimana dia tertatih, yang sepertinya dia memang dalam keadaan sakit sebetulnya, tapi tetap mungkin memaksakan diri ya, kita bisa katakan demikian kalau seandainya kita mengutip apa yang dikatakan Ahmad Ali yang dia disuruh beristirahat sampai tahun 2027, kemudian malah pergi ke Singapura dan tidak hanya sehari saja, tapi beberapa hari dan kondisinya di sana tidak diam saja, tapi jalan-jalan dan sepertinya di udara terbuka, dipayungi oleh ajudan dan sebagainya dan kemudian yang finalnya adalah dia menjadi pembicara terakhir memberikan closing statement gitu ya pada acara Bloomberg yang panjangnya kalau saya lihat di akun resmi dari Bloomberg Economy Forum tersebut itu sekitar 3 jam lebih begitu. Jadi itu maraton ya, pembicaraannya maraton di situ dan itu salah satunya Jokowi yang berbicara di situ. Please welcome to the stage His Excellency Joko Widodo, 7th President of the Republic of Indonesia. Thank you, John. Your Excellency,
distinguished guests, ladies and gentlemen. It is a great honor for me to speak before you today. When I look back at Indonesia's journey over the past decade, I see one clear lesson. Change is never easy, but change is necessary. When I first became president, I had a simple question. How can we build a strong economy for 280 million people? We knew there were no shortcuts. That is why we focus on the basics, building roads, seaport, airport, power plant, and digital networks. Because without strong infrastructure, an economy cannot grow. And Indonesia has also made a great progress in digital infrastructure, building data centers, launching new satellites, expanding digital network, and improving connectivity across the nation. We introduced regulations that encourage local businesses and startups to grow. And today, we have strong reason why building infrastructure and introducing regulation are very important before moving into the intelligent economy. Nah, isi pembicaraan Jokowi sendiri sepertinya kurang banyak diulas oleh para termul. Yang jelas mereka hanya ingin mendengarkan bertepuk tangan karena Jokowi berbahasa Inggris dan dikatakan Jokowi tidak membaca teks begitu. Ya, itu terserahlah memiliki pemahaman seperti itu. Tapi kalau kita sebagai orang televisi yang kita sering melihat dan bahkan mempersiapkan acara-acara seperti itu sangat biasa kalau kita meletakkan teleprompter di mana tergantung dari siapa yang berbicara. Jadi teleprompter itu bisa 1, bisa 2, seberapa besar, apakah dia berkacamata atau tidak, apa dan sebagainya. Kalau kita melihat cara Jokowi berbicara, dia menengok ke kiri agak lama dan agak ke atas, padahal audiensnya itu ada di bawah, karena itu berupa panggung. Dan banyak sekali Mas Ersu ini dari netizen yang mengatakan itu sepertinya AI, itu sepertinya rekaman, tidak ada audiens apa dan sebagainya. Ada pemirsa, ada teman-teman home the record. Jadi itu memang ada audiensnya. Tapi memang kamera dari awal sampai akhir saya lihat di akun dari Bloomberg sendiri tidak pernah ada kamera yang menyorot dari belakang speaker gitu, dari belakang pembicaraan. Dari sisi production ya, sekali lagi karena kita sama-sama pernah di televisi ya, dari sisi production ini nggak bagus ya tayangan Bloomberg ini ya, karena hanya satu kamera yang jadi hanya kamera satu kamera fokusnya aja yang kamera utama yang nggak ada, sementara kamera-kamera lain nggak difungsikan, jadi kelihatan nggak punya program directornya gitu ya, aneh juga untuk acara sekelas Bloomberg, padahal kan penting kan kita lihat ekspresi orang, siapa yang hadir dan sebagainya, itu kan penting untuk acara-acara semacam itu gitu loh Pak. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi kemudian wajar kalau seandainya orang itu bertanya-tanya, komen-komen di Indonesia bahkan sadis-sadis sekali gitu ya. Selain komen dari termul yang bahagia, tentu saja bahagia, senang, mengglorifikasi apa dan sebagainya, tapi buat mereka yang para pengkritik begitu yang seringkali pedas ngomongnya, coba saya baca ya, ini salah satunya misalnya, penontonnya pesertanya mana? Kok pada diem, nggak ada suaranya, nggak ada sorotan ke peserta. Kok aneh, nggak ada penontonnya? Apa itu pidato palsu, pidato di ruangan kosong yang nggak ada penontonnya sama sekali? Saya sih marah sama yang ngajuin nama beliau untuk ngomong di forum besar. Masa mereka nggak tahu kalau beliau, sudahlah, ini apa ya, ngomong apa ini? Para pemujanya pasti bangga banget ya, termul katanya, jauh lebih baik dari yang dulu. Ya, kalau lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya, penampilan sebelumnya, saya setuju sih Mas Hersu. Tapi memang penampilan sebelumnya kan caranya dikemasnya berbeda. Ini sepertinya memang diperlakukan istimewa Jokowi oleh Bloomberg. Ya, beda dengan kalau waktu pidato di Singapura yang tahun 2023 yang waktu itu Temasek Foundation ya, hadir acara Temasek Foundation itu kelihatan orang yang tepuk tangan dan sebagainya, itu terlihat ini sama sekali ekspresinya. Menurut saya aneh untuk sekelas Bloomberg bikin
production-nya seperti itu gitu. Jadi yang kan memang saya juga lihat yang 3 jam lebih itu Mbak Agi. Saya lihat apakah betul seperti yang Anda ceritakan tadi, apakah betul kecurigaan dari netizen bahwa ini Pak Jokowi cuma tapping di rekaman tertutup, nggak ada orang lain. Tapi ternyata semua hampir sama. Ada 1-2 yang muncul tapi juga nggak cukup ini. Itu production-nya memang seperti itu gitu ya. Jadi harusnya kan kalau acara sebesar itu ada kamera dari berbagai angle gitu ya. Jadi ketika misalnya Pak Jokowi menyampaikan apa, ada respon dari hadirin dan sebagainya, itu di shoot gitu gambarnya. Ini kan jadi seolah-olah kan buat Bloomberg juga penting untuk menunjukkan siapa sih yang hadir di situ gitu. Dan orang kan bisa menilainya dari yang tampilan yang muncul di kamera gitu. Tapi sama sekali kita nggak dapat informasi nih soal itu, soal siapa yang hadir di situ, dan Pak Jokowi kemudian pidatonya di depan siapa kita nggak tahu gitu. Iya, memang ini acaranya berbeda ya dari yang dikemas oleh di Economist misalnya. Ini majalah berita mingguan yang berbahasa Inggris begitu. Kan ada Economist newspaper gitu ya. Ya sering ini di Singapura beda juga dengan Bloomberg. Ya. Pak Prabowo juga pernah diundang kan waktu Pak itu. Prabowo pernah, ya, dan terlihat audiensnya dan terang begitu. Sementara emang dibuat terang begitu suasananya. Sementara ini memang dibuat remang-remang begitu Mas Hersu. Dan kita tidak tahu siapa saja yang menjadi penontonnya di situ. Ini memang benar ya, netizen Indonesia yang kritis ini. Siapa saja yang menjadi penonton di situ? Apakah mereka para CEO, bisnismen, ataukah undangan para pemimpin negara di Southeast Asia misalnya begitu, atau di mana begitu yang menjadi rekanan dari Bloomberg ya? Karena kita tahu bahwa Bloomberg ini adalah sebuah perusahaan, memiliki sebuah perusahaan media selain perusahaan yang lain ya, perusahaan media yang salah satu yang nomor 1 lah di dunia, karena ada televisi, ada radio, ada majalah, kemudian ada online begitu, yang ini sangat berpengaruh karena memang dia memberikan saran-saran finansial, saran-saran keuangan yang seringkali memang cocok, dan karena di situ para konsultan keuangan juga menulis, memberikan analisa dan sebagainya, sehingga memang diikuti oleh orang di seluruh dunia begitu. Dari sejak awal memang dia fokusnya adalah memberikan saran tentang investasi dan juga keuangan gitu. Jadi kalau kita melihat di sini, coba saya lihat ini ya Mas Hersu, apa sih acaranya dari awal sampai dengan akhir itu begitu, dan memang acaranya dari awal sampai akhir itu sebetulnya tidak seperti Pak Jokowi. Ini kan kalau kita melihat yang menjadi Dewan Penasehat dari Bloomberg ini, yang sudah menjadi kebanggaan lah dari Pak Jokowi dan kawan-kawan ini, kan banyak ya, ada 21 atau 22 begitu, dan mereka pensiunan pemimpin negara, pensiunan CEO perusahaan besar apa dan sebagainya. Dan yang menarik adalah jangan masuk ke situ dulu. Kita lihat dulu ya siapa yang berbicara. Misalnya nih, yang berbicara adalah His Excellency Kyriakos Mitsotakis. Ini adalah Perdana Menteri dari Yunani ya. Ya, dia dengan pewawancaranya begitu. Jadi bentuknya adalah berupa wawancara head to head begitu Mas Hersu, yang dimana dia diwawancara dan dia menjawab dalam bahasa Inggris. Jadi secara spontan saja dia menjawab, tidak seperti Pak Jokowi. Coba kita lihat. Pak Jokowi kan monolog ya jadinya ya. Monolog, tidak ada tanya jawab, dan dia membaca. Kita tahu dia membaca begitu ya. Termul kan mengatakan dia tidak membaca. Kemudian siapakah yang menjadi pewawancara itu dari pihak Bloomberg-nya. Misalnya ada Stephanie Flanders, ini Head of Economic and Government dari Bloomberg. Jadi memang kalau sebuah media itu kan memang ada des apa gitu ya. Ada kalau di Indonesia perkotaan, nasional, sosial budaya dan sebagainya. Coba kita lihat di sini misalnya itu tadi Ibu siapa namanya, Ibu Stephanie tadi, dia mewawancarai sepertinya ini duta besar Amerika untuk PBB ya, representatif begitu, dan itu dilakukan secara daring, dilakukan secara telekonferensi, dan itu langsung berupa percakapan langsung, sehingga tanya jawab bentuknya seperti itu. Oh ya, ini saya baca Ambassador Mike Waltz, US Representative to the UN ya.
to the yang coba saya lihat lain lagi. Ini saya melihat dari akun resminya Bloomberg New Economy Forum. Dan kemudian juga ada lagi David Gura, koresponden and host of the Big Tech dari Bloomberg juga. Dia mewawancarai juga itu secara langsung. Kemudian ini coba kita lihat fotonya ini secara panel ya. Jadi ada diskusi panel di mana dari Bloomberg ada 1 orang dari redaksinya, kemudian ada 3 orang itu yang diwawancara. Ada CEO, ada pemimpin sebuah lembaga, ada juga yang membicarakan soal iklim, ada yang membicarakan soal AI. Selain Pak Jokowi ada seorang wanita yang membicarakan soal AI ini. Ada juga yang kemudian jadi diselang-seling Mas Irsu, berupa diskusi panel, terus kemudian berupa wawancara head to head, dan itu banyak ya. Misalnya head to head ini kepada Jihan Wu, yaitu founder and CEO Bitdeer Technologies Group gitu. Ini dia secara head to head. Jadi hanya dia sendiri saja yang diwawancara dan itu secara langsung. Coba kita lihat yang lainnya seperti itu. Jadi bergantian antara yang berupa panel, antara yang berupa telekonferensi, antara yang berupa wawancara head to head gitu. Dan memang yang terakhir itu adalah Pak Jokowi. Closingnya ada Pak Jokowi dan Pak Jokowi tidak mengikuti pola semua itu. Yang berupa diskusi yang argumentatif begitu ya, yang mereka bisa membantah, mereka bisa memperkaya Talk show lah itu sebenarnya ya. Iya, talk show yang live langsung begitu, yang bukan rekaman. Dan kemudian ini misalnya siapa? Su Bun Koh, ini seorang wanita, founder and managing partner dari iGlobe Partners, yang dia ngomong soal AI, dan dia ngomong soal AI tentang tantangan masa depan AI dan sebagainya ini secara langsung. Dan yang terakhir ini adalah Pak Jokowi ya, dan Pak Jokowi ini yang menarik, dia diperkenalkan lebih dulu, diintroduce oleh editor in chief Bloomberg begitu. Jadi dia menjadi pemimpin redaksi kalau di kita gitu. Namanya John Micklethwaite. Ya, dan kemudian dia menyebutnya sebagai Joko Wikodo. Jadi bukan Joko Widodo, tapi menyebutnya sebagai Joko Wikodo. Ini kelihatan sebetulnya dia tidak familiar ya dengan Pak Jokowi. Tidak mungkin kita kalau familiar dengan seseorang dan kemudian apalagi dia menjadi dewan penasehat dari media yang dia pimpin begitu, kemudian dia salah menyebut nama, ini aneh sekali begitu. Nah, kemudian yang terakhir ya Pak Jokowi itu tadi Mas Hersu, dia hadir, dia setelah diperkenalkan bahwa dia seorang pengusaha dari Solo tadinya, kemudian menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden dan selama 10 tahun dan sebagainya, membangun infrastruktur dan sebagainya, dan kemudian Jokowi hadir seolah tanpa membawa teks gitu, dan dia juga memang entah disetel juga ya, di situ tidak ada biasanya kalau seseorang berbicara tuh yang terhormat misalnya siapa, Michael Bloomberg yang hadir di sini yaitu sebagai owner dari perusahaan tersebut, atau kemudian di situ ada mantan Perdana Menteri mana kan memang salah satunya gitu, ada mantan Perdana Menteri Italia kalau tidak salah atau siapa yang satu grup di Dewan Penasehat itu oleh Pak Jokowi. Begitu juga ada Perdana Menteri Yunani yang berbicara sebelumnya, misalnya dia mention, dia sebut, itu tidak ada Mas Hersu. Ya, beda dengan Pak Prabowo ya, kalau Pak Prabowo semua disebut. Betul. Atau mungkin memang di seperti itu, disuruh seperti itu. Jadi langsung saja to the point begitu ya. Cuman kalau buat kita, jadi siapa yang hadir di situ ya begitu? Kok sepertinya nggak ada yang ataukah memang Bloomberg ini memang ya sudah nonton saja lewat live atau by video begitu kan? Jadi tidak penting siapa yang hadir di situ begitu. Ya, sementara Pak Jokowi yang kita kembali seperti yang tadi, jelas Pak Jokowi itu membaca teleprompter gitu. Itu sudah biasa. Tapi tetap saja menurut saya menarik ya, mengapa Bloomberg itu kemudian memilih Pak Jokowi sebagai salah satu penasehatnya gitu. Karena banyak sekali dari negara-negara lain juga yang jadi penasehat, karena kan citranya kalau di dalam negeri tentu saja, kalau dari sisi pengalaman tentu Pak Jokowi punya pengalaman panjang ya, karena pernah jadi wali kota dua periode tapi nggak penuh juga, kemudian pernah jadi gubernur setengah periode, dan kemudian menjadi presiden 2 periode. Tentu saja ada yang bisa diambil pelajaran dari Pak Jokowi. Tapi kalau untuk ekonomi global itu kan, geopolitik globalnya kan Pak Jokowi orang yang tidak cukup
nyaman dengan situasi semacam itu. Kita ingat kan bagaimana ketika Betul. jadi presiden dulu untuk forum yang di PBB terutama forum yang besar, Pak Jokowi nggak pernah hadir sama sekali, sekalipun tidak pernah hadir itu Ya. dari 10 tahun itu. Mhm. Ya kalau untuk pertemuan-pertemuan seperti KTT APEC, kemudian di mana di eh, apalagi yang G20 juga selalu hadir gitu ya. Tapi Ya. yang namanya kita Mhm. berdebat di sidang umum PBB itu Pak Jokowi kan nggak pernah hadir memang. Justru Pak Prabowo yang kemudian dari tahun pertama udah langsung hadir di sana kemarin yang pada bulan Mhm. September kemarin kan gitu. Nah itu orang jadi Mhm. bertanya-tanya kenapa ya Pak Jokowi yang ditunjuk seperti itu? Karena bagaimanapun harus diakui ini forum prestisius gitu ya. Kalau jadi punya jabatan Mhm. di Google di Bloomberg itu sebagai penasihat, dia biasanya dipilih orang-orang kalau enggak mantan pemimpin sebuah negara, ya pimpinan tinggi di perusahaan-perusahaan multinasional gitu kan, Mbak Ya. Agi ya. Ada tulisan yang menarik juga ini ditulis oleh Asnil Tan ya, ini dia dari Migran Watch gitu. Dia Mhm. judulnya Ilusi Jokowi di Bloomberg gitu. Dia menjelaskan kepada kita, Mhm. ini menarik, Anda bisa baca nanti di Kompas lengkapnya, tapi kira-kira dia menjelaskan bahwa yang pernah kita juga singgung, bagaimanapun juga ini Bloomberg ini kan kapitalis dunia gitu. Buat Global. dia, Mhm. kapitalis global, buat dia yang paling penting buat itu bukan orang itu secara katakanlah secara intelektual dia cukup kuat, layak dilihat, dan Mhm. kemudian Mhm. pemerintahannya juga cukup sangat berhasil dalam artian kalau dalam Mhm. perspektif kita keberhasilan itu tentu membawa kemakmuran pada rakyatnya kan gitu ya Mbak Agi. Ini kan Betul. terus demokrasi yang bagus itu kan Ya. indikator indikator Mhm. dunia untuk mereka nggak peduli yang gitu-gitu. Amerika segala macam itu kan mereka sebenarnya nggak terlalu peduli dengan mereka negara demokrasi, tapi kalau berkepentingan dengan negara sekutu Mhm. dia nggak demokratis dia nggak peduli. Contohnya Mhm. misalnya kayak kemarin Pangeran Muhammad bin Salman diundang ke Amerika, ya kan? Dan Mhm. itu kan ada persoalan dia juga soal kasus pembunuhan wartawan Adnan Khashoggi Ya. yang di Turki dan sebagainya yang Mhm. kemarin bikin ribut karena ditanyakan oleh oleh wartawan gitu yang membuat Trump marah. Tapi buat Amerika orang-orang seperti seperti Muhammad bin Salman selama dia bisa mendatangkan investasi ke sana Mhm. bisa dieksploitasi juga sumber-sumber daya alamnya oleh Amerika, dia akan diberi kehormatan. Jadi jangan terlalu GR kalau kemudian diberi kehormatan oleh Amerika atau perusahaan-perusahaan kapitalis besar di Amerika karena dia punya tujuan tertentu. Sementara kita tentu punya Betul. standar-standar yang berbeda dalam soal ini. Apakah dia punya soal demokrasi di era dia itu bagus? Apakah kemudian ekonomi kita itu nggak baik-baik saja, tidak menimbulkan utang yang sedemikian besar? Buat mereka nggak peduli. Semakin lu utang besar, Mhm. apalagi kalau utangnya sama gua ya lu bagus kan. Kira-kira gitu. Itu yang mesti kita dudukkan secara proporsional dan Asnil Tan jauh lebih bagus nih menjelaskannya. Anda bisa baca nanti di Kompas ya tulisan dia itu tentang ilusi dari Ya. Jokowi di Bloomberg karena ini ya kalau para pendukungnya Pak Jokowi sebagai termul kemudian itu melakukan glorifikasi ya udah biasa aja lah itu kan kita tahu kelas mereka seperti itu gitu dan mereka juga nggak ngerti kok apa kan tugas mereka pokoknya nge-like memberikan komen dan sebagainya yang seperti kita bahas sebelumnya Mhm. misalnya di channel Setwa Press pasti mereka nggak mau kecolongan seperti dulu gitu ketika Gibran membuat konten di channelnya sendiri juga yang dislike lebih banyak daripada yang like pasti kan udah diantisipasi yang sekarang itu jadi menurut saya nggak usah terlalu dipedulikan yang kayak gitu itu karena mereka juga asik dengan dirinya sendiri kok gitu ya karena tidak ada Mhm. engagement di antara mereka para namanya buzzer tugasnya mereka seperti itu gitu tapi saya sempat membaca sih komentar-komentar di channel Setwa Press relatif nggak seperti bot gitu yang yang sama semua komentarnya. Semua komentarnya memuji tapi lumayan sekarang. Mungkin karena sering banyak dikritik ya kalau kalau bot komentarnya sama aja gitu. Jadi tapi satu hal artinya Artinya kekuatan politik global itu lebih senang orang-orang seperti Pak Jokowi dan juga lebih senang nanti orang seperti Gibran gitu karena relatif buat mereka menyenangkan orang-orang seperti ini mudah sekali diajak kerjasama. Beda misalnya dengan orang Ya. yang punya nasionalisme yang tinggi
dalam hal ini mungkin ini pasti banyak nggak senang juga kalau saya ngomongin Pak Prabowo karena dianggap Pak Prabowo itu bagian dari Jokowi juga gitu. Tapi tetap saja Pak Prabowo punya narasi yang berbeda, ya kan gitu. Bagaimanapun dia anaknya Pak Sumitro, ya seorang tokoh sosialis dan sosialis itu pasti bicaranya kesejahteraan rakyat gitu. Bahwa kemudian implementasinya belum seperti itu, tapi tetap beda ininya. Beda dengan Jokowi buat dia kan dia nggak, saya kira dia nggak paham tentang konsep-konsep itu sosialisme apa kapitalisme buat dia. Ya pokoknya yang penting anak dan keluarganya dan kroni-kroninya tetap berkuasa. Kan kira-kira seperti itu sebenarnya Mbak Agi. Jadi mesti proporsional gitu karena saya lihat banyak sekali yang netizen kritis gitu nggak happy melihat Pak Jokowi pergi hadir di mana di Bloomberg di Singapura dan juga Gibran dikirim ke Afrika Selatan. Kita mesti lihat proporsional bahwa yes itu pasti bisa dipakai oleh Pak Jokowi dan para pendukungnya untuk menunjukkan bahwa oh dia diperhitungkan di forum internasional kan misalnya kan beda dengan SBY kan banyak orang kemudian kalau sekarang kan Gibran dibanding-bandingkan dengan Agus Harimurti Iya. ya sementara SBY sementara Jokowi sering dibanding-bandingkan dengan Pak SBY karena Pak SBY setelah tidak lagi menjadi presiden kan masih suka diundang ke forum internasional tapi bicaranya soal iklim, perubahan iklim dan sebagainya gitu. Itu proyek-proyek idealis gitu, bukan proyek kapitalis yang mesti dibicarakan. Saya kira seperti itulah ya. Mesti diakui bahwa ya Pak Jokowi memang sesuatu kemudian diminta jadi penasihat di Bloomberg itu. Tapi agenda apa di belakang Bloomberg itu sehingga Pak Jokowi itu saya kira yang jauh lebih penting ya lagi ya. Okay. Yang jelas Pak Jokowi ini berjasa kepada Michael Bloomberg ya, yang sekarang soal rokok ilegal yang sedang ditangani oleh Menteri Keuangan Purbaya, yang sebelumnya itu kan memang rokok ilegal ini luar biasa ya. Sejak ada kebijakan cukai rokok itu meningkat sangat tinggi sekali. Bahkan Purbaya kemarin mengatakan dengan istilah apa ya? Saya lupa yang dia pokoknya wah Fir'aun itu katanya gitu. Cukai rokok atau pajak untuk rokok itu sampai tinggi banget dan dia tuh tidak tahu sebelumnya bahwa bisa setinggi itu. Saya lupa ya jumlahnya persisnya cukai rokok itu. Tapi memang luar biasa sekali. Dan itu salah satu juga memang keinginan dari Michael Bloomberg yang memang dia ini kan kampanye anti tembakau ke seluruh dunia. Kenapa ya? Karena dia farmasis, dia memiliki produk-produk itu untuk pengobatan apa dan sebagainya ya. Dan itu terjadi di eranya Jokowi sampai kemudian soal industri pertembakauan di Indonesia itu jadi seperti ini sekarang. Agak pintar sedikit lah ya kalau melihat gitu-gitu itu. Mereka itu semua punya agenda global gitu ya. Pasti ada agendanya sehingga ada balas budinya kurang lebih begitu. Oke Mbak Agi, sampai ketemu lagi kita insya Allah. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami mohon pamit. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gebeta. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.